muliakan di tempat ini Tuhan. And my heart will sing how great is our God. Come on, say name above all name. Jesus, name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing how great. Sekali lagi katakan name above all name. Jesus, name above. You are worthy, Lord. My heart will sing, and my heart will sing how great is our God. Come on, say how great. Sing with me. It's our God. Oh, we'll see how great, how great, how great is our God. Come on, say how great. Woo! How great is our God. Bersama bangkit berdiri Bapak Ibu. How great. Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Bertepuk tangan di atas kepala, come on. How great, say. Yes, Lord. Yes. Is our God. Oh, we'll see. Betapa dahsyatnya Tuhan. How great. How great. How great is our God. How great. Woo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Woo. And all will see how great. How great. Ayo kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Come on, say. Woo. How great. Yes, Lord. How great. Woo. How great. How great. Ayo sekali lagi. How great is our God. Say, how great is our God. How great. And all will see how great. How great. Oh, we'll see. Oh, we'll see how great. Oh, we'll see. Oh, we'll see how great. How great. Oh, is our God. Woo! Dahsyat Kau Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kami tahu bahwa kami orang-orang percaya menang atas segala tantangan, bukan dengan kekuatan sendiri Tuhan, melainkan melalui kasih dan kuasa Yesus Kristus dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Berapa banyak umat yang lebih dari pemenang di tempat ini? Boleh kasih tos kanan kiri bilang, kamu sudah menang, kamu lebih dari pemenang. Ayo bangga punya Tuhan Yesus. Let's go! Woo! Thank you Lord. Dahsyat Kau Tuhan dalam hidup kami. Tepuk tangannya boleh lebih semangat lagi. Come on. Woo!
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Say, lebih dari pemenang. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, katakan, tidak ada. Kita lebih. Kingdom Embassy lompat buat Tuhan, come on. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Sorakan haleluya. Boleh tolong suara singer dinaikin ya. Thank you. Yuk sama-sama katakan, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah, ayo dari awal ya. Tidak ada. Kita lebih. Ayo cuma saja dari awal katakan pujian ini, come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Come on. Iblislah dikalahkan. Jika Allah, siapa dapat melawan? Tidak ada. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit. Kita lebih. Boleh kepalkan tangannya, come on. Haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Yeah. Kita lebih. Berapa banyak umat yang lebih dari pemenang? Sekali lagi boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tos sekali lagi kanan kiri bilang, kamu lebih dari pemenang. Jangan takut. Dahsyat kau Tuhan di dalam setiap kami. Yes. Yuk sama-sama katakan, haleluya. Yes. Kibarkanlah bencinya. Yesus Yes Lord. Haleluya. Kita lebih. Yuk lebih lagi katakan, haleluya. Yesus Raja. Dahsyat kau Tuhan. Haleluya. Kita lebih. Katakan saya lebih. Saya lebih. Ayo tunjuk kanan kiri bilang kamu lebih. Kamu lebih. Lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Sekali lagi tanpa musik boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Dahsyat kau Tuhan. Luar biasa.
Boleh angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ada dalam hadirat-Mu, dalam rumah-Mu, bersyukur untuk saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Hari ini kami hadir bukan karena keharusan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kewajiban. Tapi kami rindu datang kepadamu Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Biar sungguh Roh-Mu melingkupi setiap kami yang rindu, yang haus akan Engkau. We thank you Jesus. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh rapata karalapa, shirapata kanaralapa, shiralapa ralapa ralapa. Oh, Engkau yang kami rindukan Tuhan. Oh, Engkau yang kami rindukan Bapa. Oh Lord Jesus, kami datang kepadamu, haus akan Engkau Tuhan. Yes, ko rapata karalapa ralapa ralapa, shirapa naralapa yashi. Dekat padamu, oh, masuk hadirat-Mu, syiratakan naralabayambo, oh, ralaba naralaba, syiratakan naralabayambo, kirama naralabaya shande, oh Jesus, Jesus, kirapa naralaba 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 yabo. Shandaralaba, oralaba naralaba, shiralaba, oralaba naralaba, shande. Kirapa naralapa yashi, kiralapa naralapa, shirapata karalapa, korapata kanaralapa, shanderata kanaralapa, oralapa naralapa, shanderata kanaralapa. Korapata karalapa. Wow, Jesus. Hirapata karalapa. Shanaralapa ralapa. Shanaralapa ralapa. Oh Lord. Shanarata kanaralapa. Roh-Mu yang lembut ada di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami,
menyadarkan setiap kami. Wow. Shandaralapa, ralapa, ralapa, ralapa. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh Jesus, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh Jesus, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, oh, tiada seperti Kau. Amin. Yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun di dalam hidup seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yes. Amin, amin. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Oh, oh, oh. Engkau Tuhan, Engkau Raja di dalam hidup ini seperti Kau. Tiada seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Oh Jesus. Oh rapatakaralapa. Woo! Yes, Lord. Yes, Lord. There is none like You, Jesus. Oh, there is none like You. No one else can touch. No one else can touch my heart like You do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You. There is none like You. Yes, Lord. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. There is none like You, Jesus. There is none like You. No one else can touch. No one else can touch my heart like You do.
I could search for all eternity long and find there is none. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, nikmati hadirat Tuhan, katakan there is none like you. Yes Lord. No one else can touch my heart like you do. Amen, amen. I could search for all eternity long and find there is none like you. Korapatakaralaba. Wow. Shirapatakaralaba. Hirapatakaralaba. Sebab sesungguhnya kehidupan ini fana Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang abadi di dunia ini. Hari-hari ini tanya kepada dirimu, apa yang sebenarnya engkau cari? Apa yang sebenarnya engkau pegang? Apa yang sebenarnya hari-hari ini engkau kumpulkan? Mari jangan kejar yang fana Bapak Ibu. Kejar yang abadi. Kejar yang kekal itu. Waktu segala sesuatu mentok di depanmu, jangan menjadi jahat. Jangan menjadi tidak benar. Tapi waktu sesuatu itu mentok di depanmu, tetap andalkan Tuhan. Tetap angkat tanganmu, tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan buat terobosan dalam hidupmu. Oh rapatakaralaba ralaba ralaba. Shirapatakaralaba ralaba ralaba ralaba. Shirapatakaralaba ralaba 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 ralaba. Yes. Shirapatakaralaba ralaba ralaba ralaba. Oh rapatakabar ralaba 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 ralaba. Shirapatakanara ralaba 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 ya shando. Hirapatakaralaba ralaba ralaba. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan lebih lagi. Arahkan fokusmu lebih lagi. Kejar dia. Kejar dia. Yes, 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 yes. Ko rapatakan naralapa ralapa 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 yambo. Allah. Hirapan naralapa ya shande. Yes, Lord. Iratakaralapa ralapa ralapa. There is none like you, Jesus. There is none like you, oh Lord. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long.
sembah Dia. Yes. Shita kanara lamayamu. Kuasai setiap kami Bapa. Dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau Allah yang mengubahkan setiap kami, mengubahkan paradigma kami yang lama. Shirapata karalabaralabaralaba. Hidup kami penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Shirapanaralamayamu. Ralaba. Shatakababa. Yes, Lord. Yes, Lord. Koramanaralamayashi. Ralaba. Shante. Ratakanaralamayamu. Jesus. Jesus. Berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Yes, thank you Jesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah berdaulat, berdaulat atas. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku. Yes. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ayo lebih lagi katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Yes. Berdaulat,
Untuk apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur. Untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami mengucap syukur. Ayo sekali lagi, sampai engkau menyadari rancangan Tuhan. Engkaulah berdaulat penuh. Artinya engkau bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bersama bangkit berdiri. Katakan pujian ini, come on. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja kami. Engkaulah
Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami alami dalam keseharian kami percaya Engkau yang pegang kendali. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami yang di luar kendali Tuhan. Dan kalau kami mengalami tantangan, pergumulan, kami percaya Tuhan tidak melampaui kekuatan kami. Dan anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami-kami yang boleh datang berkumpul pagi hari ini beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu di tempat ini. Kau nyata Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini seberapa kami yang datang berkumpul pagi hari ini, kami percaya Tuhan Kau punya sesuatu yang khusus buat setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami minta Tuhan Kau berbicara ke dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan apa yang jadi isi hati-Mu. Bantu kami ngerti apa yang Kau mau. Sehingga kemudian kami bisa rubah hidup kami. Selaraskan hidup kami. Untuk kami ikut dengan maunya Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Sungguh izinkan Tuhan berbicara ke dalam hidup kami. Kami siap Tuhan. Sebentar duduk, dengar apa yang Kau mau katakan. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, yang siap sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Wow, shalom, selamat pagi semua. Wow, suasananya agak beda ya pagi hari ini ya. Ini jarang-jarang kursi, mungkin lebih dari separuh jemaat, termasuk pekerja. Kalau pekerja lebih banyak lagi yang hari ini tidak datang. Karena memang suasananya lagi libur. Ya, gereja itu serba salah. Jemaat diberkati Tuhan, pas libur pergi semua. Ya gak apa-apa, itu kan diberkati Tuhan ya. Orang bisa menikmati liburnya. Jadi ya it's okay. Berapa banyak kita yang hari ini datang, saya percaya ada berkat khusus buat kita semua di tempat ini. Amin. Loh aminnya lemes. Ini aminnya mewakili yang gak pergi. Tapi ya kita yang datang hari ini saya percaya Tuhan mau berbicara buat setiap kita. Amin. Hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, yuk saya mau ajak kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Saya percaya firman Tuhan katakan apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Saya percaya tuaian dalam hidup kita itu gak bergantung dari apa yang Tuhan mau kasih. Tapi bergantung dari apa yang kita tabur. Jadi kita sendiri yang tentukan dalam hidup kita. Apakah kita mau menuai atau tidak. Dan hari ini, pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menentukan tuaian seperti apa yang kita mau dapatkan dalam hidup kita. Bentuknya apa? Taburan kita. Jadi pagi hari ini waktu kita mau menabur, kita mau tabur dengan pengertian. Tuhan aku percaya yang aku masukkan ini benih yang akan menghasilkan tuaian dalam hidupku. Dan aku percaya waktu aku menabur sedikit, ya aku akan menuai sedikit juga. Tapi waktu aku menabur banyak, aku akan menuai banyak juga. Yuk kita siapkan persembahan kita pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan pagi hari ini kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk menabur. Dan kami percaya taburan kami adalah benih. Artinya ini yang akan menghasilkan tuaian dalam hidup kami. Dan dengan pengertian itu Tuhan kami gak mau tahan-tahan taburan kami. Karena kami sadar semua benih yang kami tabur itu yang akan menghasilkan tuaian dalam hidup kami. Dan pagi hari ini dalam pengertian itu kami siap dengan iman menabur di tanah yang subur di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang siap menabur sama-sama katakan amin. Silakan saudara menabur seperti biasa, ada nomor rekening, QR atau juga ada amplop di depan kursi saudara. Silakan menabur. Ada pengumuman hari ini? Pengumuman? Nggak ada, ya saya aja yang umumkan. Oke, ini pengumuman simple, singkat. Hari Selasa yang akan datang itu jatuh di minggu keempat. Jadi biasanya ini jadwal doa pengerja kita. Tapi ya sekali lagi, karena memang suasananya masih liburan, banyak yang masih libur sampai hari Rabu. Jadi banyak juga yang hari Selasa itu belum datang, berhalangan. Jadi saya putuskan doa pengerja kita tukar
jadi minggu terakhir. Karena bulan ini ada minggu kelima. Jadi kita akan doa pengerja nanti di minggu kelima, hari Selasa tanggal 31 Maret. Jadi kita doa pengerja Selasa depan. Nah Selasa ini ada apa Pastor? Saya umumkan nih sekalian. Jadi Selasa ini saya putuskan kita ada pastoral meeting. Jadi tadi saya udah cek juga Pastor Thomas, Pastor Tiff yang juga sedang berlibur. Hari Senin nanti sudah kembali. Nah di sini ada Pastor Arif, ada Ibu Linda. Kita akan pastoral meeting hari Selasa besok. Dan karena memang masih libur jadi kita coba nanti atur waktunya sedikit lebih awal. Jadi mungkin di siang hari kita akan pastoral meeting. Ya kalau memungkinkan kita nanti pastoral meeting mungkin di Green Lake gitu. Ya bisa pastoral meeting ya mumpung punya ruangan sendiri. Saya nggak tahu nanti kita atur ya. Jadi lebih bebas leluasa di sana sambil mempersiapkan Alpha Course. Jadi saya sudah gak sabar tuh. Kita harus bikin Alpha Course for Marriage. Sampai sejauh ini udah ada beberapa orang mendaftarkan resmi. Jadi memang sudah mau ikut. Jadi kita harus siapkan dengan segera sambil nanti lihat tempat di sana ya. Itu saja pengumumannya hari ini. Yuk kita berdoa buat anak-anak kita sebelum mereka masuk ke Kids Church. Yuk anak-anak boleh datang ke orang tuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat anak-anak ini yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami lepaskan berkat-Mu turun atas mereka. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan berkat itu turun. Dari kepala ke janggut ke jubah turun. Bahkan di keluarga, di rumah tangga kami percaya. Prinsip yang sama berlaku dari seorang imam, yaitu kepala keluarga, rumah tangga. Berkat-Mu itu turun, mengalir atas istri dan anak-anak kami Tuhan. Kami percaya berkat itu turun atas hidup mereka. Berkat yang akan menuntun hidup mereka, yang akan memberkati hidup mereka, yang akan menjaga, yang akan menyediakan buat hidup mereka. Dan mereka akan ada di dalam tangan Tuhan seumur hidup mereka dan hidup mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Ya silakan anak-anak untuk ke kelasnya. Saudara yang lain semangat dengar firman Tuhan pagi hari ini. Harus semangat karena pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Tan Lina. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Pastor TL. Silakan Pastor. Thank you, Pastor. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, ada antusias di rumah Tuhan? Ada ya. Nah, hari ini kita datang di tempat ini pasti bukan kebetulan karena Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Karenanya sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami yang ada di tempat ini dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih, orang-orang yang Tuhan sudah maksudkan untuk dikuatkan hatinya. Sebagaimana Tuhan menguatkan hati anakmu ini. Sehingga anakmu bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Demikian Tuhan juga akan menguatkan dan memerdekakan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Karenanya pada hari ini kami berdoa, kami minta Engkau memberikan kami hati yang lembut, tanah hati yang siap untuk
ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang jatuh akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, kita akan berkata amin. Nah, saya percaya tahun 2026 sebagaimana yang menjadi visi daripada gereja Kingdom Embassy, tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan melakukan terobosan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya menerima dengan iman. Ini bukan cuma sekedar visi yang digembar-gemborkan oleh pemimpin, tetapi ini adalah hati Tuhan sendiri, bahwa Tuhan hendak melakukan terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan akan memulai terobosan itu terjadi dari dalam pribadi masing-masing kita. Karena Tuhan terlalu mengasihi setiap kita di tempat ini. Ia terlalu peduli. Tuhan gak mau kita kelihatan baik-baik saja dan sibuk mengenakan topeng. Tapi Tuhan mau sungguh-sungguh supaya kita bisa melepaskan dan menyerahkan topeng itu supaya Tuhan bisa hancurkan. Supaya kita bisa mengalami Tuhan yang menerobos kehidupan setiap kita. Hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema di mana Tuhan mau supaya kita mengalami, menyadari identitas yang sesungguhnya, identitas kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau supaya kita sekali lagi datang menyerahkan topeng kita, melepaskannya dan membiarkan Tuhan menghancurkannya. Di dalam ketika Tuhan mau melakukan terobosan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menghancurkan, melepaskan setiap topeng-topeng yang hari ini kita kenakan, baik secara sadar ataupun tidak kita sadari. Ada begitu banyak alasan kenapa kita hidup dengan menggunakan topeng. Ada begitu banyak kejadian di dalam kehidupan ini yang begitu menyakitkan hati. Karena kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga adalah sebuah kewajaran. Hal yang sangat normal ketika manusia saling menyakiti dan disakiti. Karenanya seringkali kita membangun sebuah mekanisme pertahanan. Supaya kita bisa kuat bertahan di tengah masyarakat, di tengah zaman yang edan ini. Sehingga tanpa sadar kita mengenakan topeng-topeng di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menyadari, lama-lama karena kita terlalu lama, karena kita terlalu sering mengenakan topeng. Topeng baik-baik saja, topeng saya kuat, saya bisa. Seringkali pada akhirnya kita tidak lagi menyadari siapa wajah asli kita. Karena kita sudah terlalu lama mengenakan topeng yang kita pandangi setiap pagi, setiap siang, setiap malam, setiap hari di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini firman Tuhan dengan lembut hendak berbicara di dalam hati kita. Karena Tuhan sendiri rindu untuk melakukan terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Ada beberapa topeng yang kita kenakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah topeng menyenangkan orang lain. Topeng menyenangkan orang lain tanpa disadari kita percaya bahwa identitas saya berdasarkan kepada apa kata orang. Apa yang orang lain pikirkan tentang saya itu adalah penting dan sangat penting. Kita tidak lagi berfokus dengan apa yang Tuhan katakan tentang saya. Tapi kita sibuk
berpikir di dalam dunia kita bahwa saya berharga karena apa kata orang. Dan apa kata orang itu ditentukan dari penampilan saya. Sehingga kita sibuk menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Karena kita berpikir kasih manusia itu begitu bersyarat. Saya ini berharga karena penampilan. Berapa banyak uang yang saya miliki. Berapa mahal pakaian yang saya kenakan. Saya ini berharga karena penampilan, karena kecantikan, karena kepandaian, karena seberapa hebat saya bisa begitu tampil mesra bersama suami. Bagaimana saya bisa mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagaimana nilai mereka. Kita sibuk berpikir bahwa kita berharga karena apa kata orang dan juga penampilan kita. Kita sibuk menyenangkan orang lain dan kita berpikir bahwa ini yang paling penting, ini adalah segalanya. Apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan. Lalu berikutnya topeng yang kedua adalah topeng baik-baik saja. Kita takut terlihat lemah karena kita berpikir kelemahan adalah sebuah kegagalan. Kelemahan adalah batu sandungan supaya orang bisa melihat Yesus dalam hidup saya. Saya tidak boleh tampil lemah. Saya harus menjadi pribadi yang kuat sehingga tanpa kita sadari kita selalu mengenakan topeng bahwa saya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana hari ini Pak? Gimana waktu ekonomi susah? Baik, puji Tuhan, baik. Dan kita tidak berani untuk mengakui bahwa saya ini lagi tidak baik-baik saja. Karena kita berpikir bahwa hidup yang sempurna, rohani yang stabil, tidak ada masalah di rumah tangga dan pekerjaan. Itu adalah kehidupan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Tapi dari awal Tuhan tidak pernah menjanjikan akan memberikan kepada kita janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Matahari selalu bersinar terang, awan selalu ada di atas. Kita akan selalu aman. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua keadaan pasti baik-baik saja. Tetapi yang Tuhan janjikan bahwa supaya kita jangan takut, jangan bimbang di dalam segala musim kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Ia akan selalu memegang kita dengan tangan kanannya yang berkemenangan. Dan kita seringkali berusaha memuaskan diri ini. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga pada akhirnya kita lupa bahwa kita adalah buatan tangan Allah. Yang diciptakan dengan sebuah tujuan. Yang dimana Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu berikutnya ada juga topeng masa lalu yang tersembunyi. Topeng yang kita gunakan untuk menutupi dosa, kesalahan yang kita buat di masa lalu. Ada kegagalan yang membuat kita trauma. Kita merasa jika orang lain tahu siapa saya dan apa yang sudah saya lakukan di masa lalu, maka mereka tidak akan menerima saya. Mereka akan menolak saya. Sehingga pada akhirnya kita sibuk mengenakan topeng. Di dalam slide berikutnya, topeng yang kita gunakan untuk menutupi dosa, trauma
atau kegagalan di masa lalu, ini membuat kita sulit bahkan untuk menerima diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar. Ada seorang tokoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang juga pada kehidupannya terdahulu mengenakan topeng. Dan ketika selama pribadi ini mengenakan topeng, itu sangat menghambat terjadinya terobosan di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita mau melihat cara Tuhan melepaskan dan menghancurkan topeng yang dikenakannya. Di dalam Kejadian 25 ayat 24 sampai 28, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya, kandungan ibunya Ribka. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih, dia sayang kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari kisah kehidupan seorang Yakub. Yakub mengenakan topeng menyenangkan orang lain di dalam slide berikutnya. Bapak Ibu bayangkan, selama seumur tahun-tahun dia bertumbuh. Kalau kita bilang itu tahun yang paling penting di dalam perkembangan hidup manusia adalah tahun-tahun pertumbuhan anak usia dini. Jadi di dalam masa-masa kecilnya Yakub itu selalu memandangi, kok iya bapaknya sayang banget sama kakaknya. Kok iya dia gak pernah diperhatikan. Kok iya dia selalu dibandingkan. Kok iya kenapa kakaknya bisa badannya begitu berbulu. Sedangkan dia yang lahir dari rahim yang sama, telur yang sama. Kok bisa beda banget. Yakub gak pernah minta dilahirkan di dalam kondisi demikian. Tapi sepanjang masa kecil dan masa remajanya, dia sibuk melihat dan mengagumi bagaimana kok bapaknya bisa begitu sayang kepada kakaknya. Mungkin selama masa-masa mudanya dia tidak pernah mendengarkan kata-kata afirmasi, kata-kata validasi bahwa engkau begitu berharga, hai anakku Yakub. Yakub selalu berpikir bahwa dia berada di balik bayang-bayang Esau. Esau yang gagah, Esau yang gesit, Esau yang kuat badannya, dia tahan panas, dia kuat dan pandai berburu. Sedangkan Yakub hanya tinggal di rumah, dia hanya bermain bersama dengan ibunya. Dia mungkin merasa kesulitan juga untuk bisa berbicara dan ngobrol dengan bapaknya satu-satunya yang begitu dia kasihi. Bayangkan perasaan Yakub di dalam tahun-tahun kehidupannya. Yakub merasa, I am not good enough. Saya ini gak cukup baik. Yakub merasa dia harus menjadi pribadi yang lain. Saya harus menjadi seperti pribadi Esau. Kalau saya mau diperhatikan oleh bapak saya harus menjadi pribadi yang bukan diri saya yang kebalikan 180 derajat. Tapi jika saya mau menerima
berkat dan perhatian daripada Bapa, maka saya harus menjadi seperti pribadi Esau. Yakub selama masa hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh Esau. Dia berpikir bahwa dia harus menjadi seperti Esau supaya bisa mendapat tempat di hati bapaknya, supaya dia bisa diperhatikan, supaya dia bisa dipedulikan. Bahkan untuk menerima berkat saja Yakub gak punya tempat, gak punya hak. Dia harus menjadi seperti Esau, sehingga dia tanpa sadar mengenakan topeng. Dia mau jadi seperti Esau. Dia mau menyenangkan hati bapaknya. Di dalam firman Tuhan Kejadian 27 ayat 19. Kata Yakub kepada ayahnya pada akhirnya ya. Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Ini adalah sebuah puncak saat momen di mana Yakub dengan sengaja dan dia sangat sadar bahwa memang saya tidak cukup baik. Saya harus mengenakan topeng, saya harus berbulu seperti Esau supaya saya bisa menerima berkat daripada Bapa. Saya harus mengenakan topeng identitas orang lain supaya saya bisa diakui karena menjadi Yakub sendiri kurang. Saya nggak bisa mendapatkan berkat hanya dengan menjadi diri ini apa adanya. Padahal kebenarannya Kristus sudah menerima kita. Roma 15 ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam slide berikutnya, topeng menyenangkan orang lain hanya bisa dihancurkan dengan kebenaran. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku cari kesukaan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyukakan hati manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lalu yang berikutnya, topeng baik-baik saja. Pada akhirnya karena Yakub sibuk, dia terlalu lama mengenakan topeng, dia mau menyenangkan orang lain. Sehingga pada akhirnya dia berpikir topeng itulah wajahnya yang sesungguhnya. Di dalam slide berikutnya ya, topeng baik-baik saja. Yang pertama, Yakub mengandalkan strategi, kepandaian, pengertiannya sendiri yang begitu terbatas untuk bisa mencuri berkat. Yakub berpikir bahwa waktu Tuhan itu terlalu lama, terlalu tidak pasti. Entah apakah waktu itu Yakub sudah mengenal, berjumpa dengan wajah yang pastinya bukan. Tapi buat Yakub pribadi, Tuhan itu ada dan gak ada. Dia tahu bapak dan bapak moyangnya, kakeknya Abraham, Ishak menyembah Tuhan. Tapi karena mereka anak-anak Tuhan, gak berarti anak-anak yang dilahirkan oleh Abraham dan Ishak ini menjadi anak-anak yang mengenal pribadi Allah yang hidup juga. Dan di dalam kehidupan Yakub dalam masa mudanya, Yakub belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya dia sibuk berjuang dengan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Dia berpikir bahwa untuk mendapat apa yang dia mau, saya harus berjuang, harus mengandalkan kekuatan sendiri. Gak ada yang bisa saya andalkan kecuali diri sendiri. Sehingga Yakub menggunakan tipu daya untuk dia bisa menerima berkat Tuhan. Kejadian 27 ayat 35. Ishak berkata, sahut ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ini adalah sebuah peneguhan yang diberikan oleh Ishak, bapaknya Yakub, bahwa saya sendiri sebagai bapak,
saya sudah ditipu. Adikmu datang dengan membawa tipu daya. Dan kamu kehilangan berkat itu karena tipu daya yang dilakukan oleh adikmu. Topeng baik-baik saja yang kedua. Yakub bukan cuma mengandalkan strategi pengertiannya sendiri. Tapi Yakub pun mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia berpikir dia masih muda, dia masih kuat, dia hebat. Di dalam firman Tuhan Kejadian 29 ayat 3. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Lalu Kejadian 29 ayat 10. Maka majulah Yakub, digulingkannya batu itu dari mulut sumur. Lalu diberi minum kambing domba Laban. Yakub itu seorang pribadi yang begitu muda, begitu kuat, cerdik, penuh dengan pengertian, dia pandai luar biasa. Dan dia merasa begitu kuat di dalam menjalani kehidupan ini sendiri. Dia bisa, gak ada Tuhan juga bisa. Karena dia muda, dia kuat. Bayangkan dia bisa menggulingkan batu yang menutupi sumur sendirian. Dia sanggup memberikan minum kambing domba yang begitu banyak sendirian. Dan selalu dia berpikir bahwa saya baik-baik saja, saya bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Dan topeng baik-baik saja yang berikutnya adalah dia mengandalkan hikmat kepandaiannya sendiri. Di dalam Kejadian 32 ayat 13 dan 20. Kemudian bermalamlah ia di sana. Diambilnyalah dari apa yang ada padanya persembahan untuk Esau kakaknya. Sebab pikir Yakub, aku akan meredakan hatinya dengan persembahan yang berjalan di depanku. Barulah kemudian aku akan melihat mukanya. Yakub menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang begitu besar terhadap Esau kakaknya. Yang membuat dia harus kabur keluar dari rumah masa kecilnya. Karena kakaknya Esau begitu marah sampai mau membunuh dia karena tipu daya yang pernah dia lakukan. Sehingga Esau kehilangan berkat yang harusnya dia terima. Lalu Yakub ini juga gak habis akal. Dia berpikir dengan kekuatannya, kepandaiannya, dengan kekayaan yang dimilikinya. Oh bisa, saya bisa pasti memenangkan hatinya Esau. Dia bisa, dia berpikir bahwa saya bisa meredakan hatinya Esau dengan pemberian persembahan yang berjalan di depannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya kata meredakan hati itu adalah akpera pana. Ini teks asli di dalam Kejadian 32 ayat 20 tadi itu. Akpera itu dari arti kata, akar katanya itu kapar. Jadi dia kata yang sama yang digunakan di dalam Yom Kippur, pendamaian. Jadi itu artinya menutupi atau melapisi. Jadi di dalam firman kebenaran di dalam Kejadian 32 ayat 20 ini, di mana menceritakan Yakub itu berusaha untuk melapisi. Dia berusaha untuk menutupi. Dia juga takut ketemu Esau. Dia berusaha menutupi wajah Esau dengan persembahan yang bisa diberikannya. Dengan uang, dengan hewan, kambing, domba, semua harta kepunyaannya. Dia berpikir dia bisa menutupi wajah Esau dan meredakan kemarahan di dalam hati kakaknya itu. Dan dia berpikir bahwa dia pun bisa menutupi
wajahnya sendiri dan dia menaruh persembahan itu di atas wajahnya. Dia berpikir bahwa dia bisa dilayakan dengan keberadaannya yang memiliki harta benda materi yang begitu melimpah. Itu bisa menutupi semua kesalahan, kebodohan, kegagalan masa lalunya. Yakub berusaha menutupi kemarahan Esau dengan memberikan pemberian hadiah-hadiahnya. Yakub melakukan penebusan. Ini atonement itu dia penebusan, Yom Kippur, pendamaian. Yakub berusaha melakukan penebusan diri sendiri dengan mengandalkan kekuatannya. Dan sebatas otaknya, kepandaiannya bisa berpikir. Dia mengira bahwa pemberian harta benda, persembahan uang kambing dan domba bisa menebus kesalahannya, kegagalannya, kebodohannya di masa lalu tersebut. Yakub melakukan penebusan versi dirinya sendiri dengan uang dan semua harta ternak yang dimilikinya. Bapak Ibu Saudara, panau itu di dalam slide berikutnya ya, itu artinya wajah. Jadi Yakub berusaha membeli pengampunan dengan kekuatannya sendiri. Dikatakan, aku akan menutupi wajahnya. Aku akan menutupi wajah Esau. Agar Esau nih gak lagi marah. Dia menutupi kemarahan Esau dengan pemberiannya. Jadi Yakub mencoba untuk melakukan penebusan dirinya sendiri dengan memberikan uang dan ternaknya. Di dalam Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan dengan jelas dan tegas mengingatkan setiap kita bahwa terobosan sejati di dalam slide berikutnya itu bukan hanya usaha manusia. Tetapi firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terobosan sejati bukan hanya berasal dari pengertian manusia yang begitu terbatas. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, terobosan sejati bukan hanya dari usaha kita menutupi masalah. Seperti menyembunyikan semua kotoran di bawah karpet. Tetapi bagaimana kita mau berserah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mengakui bahwa kita perlu ditolong, kita perlu ditebus dan kita perlu dibebaskan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yakub menghabiskan 20 tahun di dalam ketakutan dan manipulasi. Dia begitu takut akan kisah masa lalunya, kegagalannya terbongkar. Di dalam Kejadian 32 ayat 11, ini doa Yakub dari hati yang paling dalam. Ketika dia berusaha untuk jujur terhadap dirinya sendiri dan Tuhan, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Masa lalu yang tidak dibereskan di hadapan Tuhan akan selalu terus-menerus menghantui dan membuat kita begitu ketakutan. Energi kita tuh sepertinya habis untuk sibuk menjaga citra kita. Kita mau tampil baik, kita mau sungguh-sungguh melupakan masa lalu kita. Tetapi ketika semakin kita menyembunyikannya, pada akhirnya kita menjadi terlalu lelah untuk kita bisa bermain peran. Dan kita tidak punya energi untuk merebut janji Tuhan. Karena Tuhan juga mau memberkati pribadi Yakub. Dan bukan cuman sekedar Yakub harus berjuang untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan juga rindu memberkati Yakub. Tapi Tuhan tidak bisa memberkati Yakub ketika Yakub masih mengenakan topeng Esau. Karena Yakub harus menjadi pribadi dirinya yang utuh apa adanya. Tuhan rindu untuk memberkati pribadi di balik topeng tersebut. Di dalam Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang
Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Tuhan memanggil Yakub dengan nama aslinya, menunjukkan penebusannya mampu bahkan untuk menjangkau masa lalu yang paling kelam sekalipun. Selama Yakub hanya fokus berada di balik bayang-bayang Esau, dihantui oleh Esau. Dia bahkan berpura-pura menjadi seperti Esau. Dia hanya mendapatkan berkat yang dicuri. Berkat yang seolah-olah harus diperjuangkan dengan kekuatan dan pengertiannya sendiri yang begitu terbatas. Tapi Tuhan rindu untuk melepas dan menghancurkan topeng yang dipakai oleh Yakub. Sebab Tuhan pun rindu untuk memberikan berkat kepada Yakub. Nah, bagaimana Tuhan membantu Yakub untuk melepaskan topeng yang dikenakannya tersebut? Yang pertama, firman Tuhan mencatat Kejadian 32 ayat 22 sampai 24. Pada malam itu, inilah yang dilakukan oleh Tuhan untuk membantu melepas topeng Yakub. Pada malam itu bangunlah Yakub. Ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia membawa mereka menyeberang sungai itu, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Jadi dia udah seberangin istri dan anak-anaknya, budaknya semuanya. Terus dia balik lagi, dia seberangkan lagi semua segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri di tepi sungai Yabok itu. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Hal pertama ketika Tuhan membantu melepas topeng yang dikenakan oleh Yakub adalah Tuhan membawa Yakub ke tepi sungai Yabok sendirian. Sendirian juga. Dan di sana semua hartanya, semua yang dia pikir ini hasil topeng aku baik-baik saja. Oh ini hasil topeng masa lalu tersembunyi. Oh ini topeng aku nih. Aku ini bisa menyenangkan orang lain. Aku bisa ngambil hatinya Laban. Oh ini nih semuanya. Harta bendanya. Semua hasil yang dia pikir daripada topeng itu ada di seberang sungai. Tuhan mau berbicara kepada Yakub bahwa tanpa embel-embel harta, tanpa embel-embel kepandaian kamu, gak pakai embel-embel, kamu pribadi yang berharga di mataku. Bagaimanapun keadaanmu, engkau berharga di mataku. Tuhan melucuti. Semuanya nih atribut luar kita itu dilucuti, diambil daripada kita. Supaya kita bisa menemukan jati diri kita yang asli, yang otentik, yang original di hadapan Tuhan. Siapa kita sesungguhnya. Jadi waktu itu Tuhan bawa Yakub sendirian di tepi sungai Yabok. Tanpa apapun. Tuhan hanya menunjukkan bahwa engkau berharga. I see you. Aku lihat kamu. Tanpa embel-embel yang kamu punya. Tanpa harta benda kepandaianmu. Aku lihat hidupmu. Aku lihat hatimu. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Lalu berikutnya, yang kedua bagaimana Tuhan membantu melepaskan topeng itu. Lalu kemudian di ayat firman Tuhan berikutnya. Nah berikutnya ya, jadi di sana semua hartanya udah ada di seberang sungai, dia berharga. Nah Kejadian 32 ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, orang yang bergulat dengan Yakub, ia memukul sendi pangkal pahanya Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Tuhan menghancurkan topeng saya baik-baik saja. Tuhan mau Yakub berhenti berlari dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di dalam slide berikutnya dikatakan Tuhan menyentuh pangkal paha, kelemahan fisik. Yakub yang berpikir dirinya kuat, dirinya masih muda, dia bisa memperoleh apapun yang diinginkannya dengan kepandaiannya, dengan kekuatan fisiknya. Tapi apa yang terjadi? Pangkal paha itu adalah simbol kekuatan manusia yang memampukan kita untuk dapat berdiri tegak. Lalu kemudian Tuhan sentuh pangkal paha sehingga pada akhirnya Yakub tidak lagi dapat berjalan dengan begitu gagah seperti dahulu. Terobosan seringkali datang justru di saat kita merasa paling lemah. Aduh, gimana ya? Saya udah gak bisa bahkan berjalan dengan lurus lagi nih. Saya udah susah sekali nih. Karena disitulah di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan mau kita berhenti berlari dengan kekuatan diri kita sendiri dan mulai bersandar, bergantung kepadanya. Stop mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan disitulah terjadi momen terobosan. Kejadian 32 ayat 28, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Lalu untuk pertama kalinya Yakub jujur dan dia berkata, Yakub, namaku Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saat topeng Yakub dilepaskan dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan identitas yang baru. Bukan, kamu bukan Yakub, tetapi kamu adalah Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saat kita melepaskan topeng kita, maka identitas baru dari Kristus diberikan kepada kita. Tuhan ingin kita datang di hadapannya dengan penuh kerendahan hati, jujur, mengakui segala pergumulan, kelemahan, kegagalan, kesalahan masa lalu, trauma, apapun itu. Saat Yakub jujur mengakui bahwa dia adalah seorang penipu, maka pada saat itu juga kutuk dipatahkan. Topeng yang menghalangi berkat Tuhan mengalir, topeng yang menghalangi terobosan terjadi di dalam kehidupannya pun dihancurkan dan berkat Tuhan mengalir ketika Yakub melepaskan topeng-topengnya. Kita adalah pribadi anak Allah yang dikasihi. Yesus mati di kayu salib dan membayar kita lunas. Berapapun harganya kita sudah dibeli. Kita sudah dilunaskan harganya di kayu salib. Kita adalah anak Allah, pribadi anak yang begitu berharga, umat kepunyaan Allah. Kitalah orang-orang pilihannya, kita begitu berharga. Jadi kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sebuah kesadaran bahwa bahkan kegagalan, kesalahan yang pernah saya lakukan di masa lalu tidak pernah mengurangi keberhargaan hidup saya di mata Tuhan. Jadi karenanya di dalam slide berikut momen terobosan, kita seringkali mencoba melakukan penebusan diri sendiri. Kita mencoba menutupi kegagalan kita, ketakutan kita dengan bekerja lebih keras, memberi lebih banyak atau bahkan berbuat baik secara berlebihan. Tetapi terobosan sejati bukan datang dari usaha kita menutupi masalah, melainkan dari perjumpaan wajah dengan wajah Tuhan. Dan itulah mengapa Yakub menamakan tempat perjumpaannya dengan Tuhan itu adalah Peniel. Perjumpaan yang mengubahkan identitas kehidupan Yakub selamanya. Karena di situ ada keintiman, dia dapat merasakan kasih Tuhan yang melihat dia, kasih Tuhan yang peduli, kasih Tuhan yang mengasihi dia dengan kasih yang tanpa syarat, tanpa halangan. Dan hari ini
firman, doa membuat kita bisa melihat wajah Tuhan nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita bergumul dengan Tuhan di dalam kesendirian kita, di dalam segala kelemahan yang kita rasakan. Ketika kita berjumpa dengan firman dan doa, disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup, sebagaimana Yakub berjumpa dengan pribadi Allah yang mengubahkan kehidupannya. Dan di dalam slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah fakta yang menarik. Ternyata sesudah bergulat dengan Tuhan selesai, Yakub menamai tempat itu Peniel, yang artinya wajah Allah. Dia menyadari satu kebenaran bahwa di dalam sisa tahun hidupnya, dia gak perlu lagi menutupi wajahnya sendiri. Dia sudah dilayakan karena dia sendiri sudah melihat Tuhan dan dia tidak mati. Lalu kemudian dia juga seumur hidupnya dia gak perlu lagi menutupi wajah Esau. Karena dia pun sudah berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup dan dia tidak mati. Sehingga dia menyadari bahwa ini adalah sebuah fakta bahwa identitasnya sudah berubah. Dia bukan lagi Yakub sang penipu, Yakub yang gagal, Yakub yang selalu kalah kalau dibandingkan dengan Esau. Tapi dia adalah pribadi yang sudah berjumpa wajah dengan Tuhan dan dia tetap hidup. Karena dia pribadi yang dipilih, pribadi yang dikasihi, pribadi yang utuh, yang diterima apa adanya. Pribadi yang gak perlu membuktikan apapun. Pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ada janji Tuhan yang mau kita terima, mau kita amini. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, melepaskan, menyerahkan topeng kita untuk Tuhan hancurkan. Maka yang pertama, ada janji yang Tuhan berikan bahwa musuh-musuh kita akan terpental. Ketakutan akan masa lalu seperti ketakutan Yakub kepada Esau akan diubahkan Tuhan. Setiap hubungan yang rusak, ketakutan akan terjadi pemulihan, rekonsiliasi, akan terjadi terobosan. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, bahkan apa yang gak pernah timbul dari dalam hati. Semua Tuhan sanggup berikan buat orang-orang yang menaruh harapan hanya kepadanya. Yang kedua, ketika kita mau datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, kita mau membuka, melepas topeng kita. Dan kita mau membiarkan Tuhan menghancurkannya. Kita mau berjumpa wajah dengannya dan kita mau menerima identitas baru yang diberikan kepada kita, maka kita tidak lagi dikenal sebagai orang yang kalah, orang yang gagal. Dia mah tukang pamer, dia tukang bohong, dia ngomongnya gede, tetapi lahir pribadi yang baru, identitas Israel, orang yang memiliki otoritas. Karena berjalan bersama dengan Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkannya di dalam setiap musim kehidupan. Dan terobosan seperti air yang mengalir di hadapan kita, menghancurkan semua musuh kita, akan terjadi bagi setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya Tuhan belum selesai bekerja di tempat ini. Tuhan rindu agar setiap kita dapat mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Karena perjumpaan dengan Tuhan yang hidup yang akan mengubahkan identitas kita. Tuhan mau kita dapat mengalami terobosan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dan kita mau membiarkan firman kebenaran menerangi kegelapan di dalam hati kita. Mungkin selama ini hati kita telah menipu kita dengan mengatakan bahwa engkau berharga karena penampilanmu atau karena apa kata orang.
Sehingga kita sibuk menyenangkan hati orang lain. Sebab orang lain itu bisa dilihat oleh mata kita, tapi Tuhan itu enggak kelihatan. Dan kita mulai melupakan bahwa sesungguhnya saya ada di tempat ini. Saya sudah dibeli, harganya lunas, dibayar di kayu salib. Dan sekarang hidup saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita menjadi krisis identitas. Kita berpikir kita ada hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita berpikir kita ini baik-baik aja. Dan kita sibuk mempercayai kebohongan bahwa kita baik-baik saja. Kita bisa kok menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Sama seperti Yakub, padahal selama 20 tahun di dalam kehidupannya dia sibuk berjuang sendirian. Kesepian di tengah keramaian, menangis bahkan ketika wajahnya tersenyum. Hidup yang begitu menderita. Karena dia berpikir gak ada seorang pun akan menerima dia apa adanya. Karena dia tidak pernah cukup baik. Karena selama seumur hidupnya dia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya Esau. Dan dia selalu hidup di bawah bayang-bayang Esau yang begitu menghantuinya. Apalagi dia menyimpan satu kesalahan besar kepada Esau di dalam masa mudanya yang membuat dia harus lari ketakutan karena menyadari betapa dia sudah gagal. Bayangkan jika kita menjadi pribadi Yakub sepanjang hidupnya. Dia rindu untuk mendengar ada pribadi Bapa yang berkata bahwa engkau berharga, engkau cukup. Aku melihat engkau, aku tahu apa yang kau perbuat. Melainkan di dalam tahun-tahun hidupnya, dia selalu merindukan. Dia begitu iri melihat bagaimana bapaknya mengasihi kakaknya. Dan dia selalu merasa dia tidak pernah cukup baik. Sehingga ketika ada luka masa lalu yang tidak diselesaikan, itu menjadi sebuah penghalang untuk berkat Tuhan mengalir dan tercurah dalam hidupnya. Tapi Tuhan begitu mengasihi Yakub sehingga pada satu kali Tuhan mendengar, dan ini waktunya di mana Tuhan yang sama telah melihat dan mendengar setiap jerit lelah kita. Dan Tuhan mau berbicara kepada setiap kita bahwa aku melihat engkau. Aku sudah mendengar jerit tangismu. Semuanya sudah sampai kepada telingaku. Aku melihat setiap tetes air matamu. Dan aku rindu engkau untuk datang. Berjumpa wajah dengan wajah. Hari ini ada sebuah undangan Bapak Ibu Saudara untuk kita datang dengan penuh keberanian, menyadari bahwa darah Yesus sudah melayakkan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah menyucikan kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dan hari ini dengan penuh keberanian kita hanya perlu datang jujur, mengakui apa yang kita alami di hadapan Tuhan, melepaskan topeng kita dan menyerahkannya di bawah kaki kayu salib itu dan membiarkan Tuhan menghancurkannya. Sebab sesungguhnya kita tidak perlu melakukan apapun, kita tidak perlu membuktikan apapun, kita tidak berharga karena apa yang kita miliki. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap kita. Bahwa kita diterima sebagaimana apa adanya kita. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Semuanya oleh karena penebusan karya Yesus di kayu salib bagi setiap kita.
Hari ini kami rindu untuk kami dapat datang di hadapan-Mu. Tuhan, selidiki hati kami. Apakah masih ada di dalam hati kami pemikiran yang membuat kami berpikir bahwa harus dengan usaha kami sendiri, harus dengan kehebatan kami, bahwa kami harus melakukan sesuatu, kami harus mengandalkan kekuatan, kepandaian, kami bahkan harus mengandalkan tubuh fisik yang begitu terbatas, yang seiring dengan waktu ini akan menjadi lemah. Jika ada, maka hari ini kami mau bertobat, berbalik daripada jalan kami yang salah. Makanya seringkali kami menjadi lelah, kami menjadi begitu sendirian, kami merasa kesepian karena kami tidak mengandalkan Engkau. Hari ini biarkan kami menerima harta terbesar, karya terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan biarlah terus firman kebenaran itu menerangi kegelapan di dalam hati kami. Apakah ada di antara kami yang ternyata belum sungguh-sungguh menerima karya terbesar itu? Kami masih sibuk berjuang menebus diri kami dengan usaha yang terbatas. Maka hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Ini adalah pertobatan kami. Kami mau nyanyikan penyembahan ini sebagai iman pernyataan kami di hadapan Tuhan. Bahwa Engkaulah harta terbesar yang kami miliki di dalam hidup ini. Karya terbesar Yesus dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hari ini saudara, saya mau berdoa bagi setiap engkau yang tanpa sadar ketika hari ini engkau mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan. Engkau tahu di dalam hatimu bahwa seringkali engkau pun masih sering berjuang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mungkin Yesus belum benar-benar lahir dan mati menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Jika memang kau orangnya, bolehkah hari ini kau taruh tanganmu di dada. Dan biarkan jadikan kesempatan ini sebagai momen di mana kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau melepaskan topeng ini Tuhan. Saya mau mengakui bahwa saya tidak bisa tanpa Tuhan. Saya perlu Engkau Tuhan lebih daripada apapun. Karena Engkau Tuhan yang sudah mati. Engkau sudah menebus saya. Dan karya salib-Mu sempurna. Saya gak perlu lagi berjuang sendirian. Saya bahkan gak perlu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Hari ini jika engkau orangnya, mari dengan pasti kita mau taruh tangan kita di dada. Dan kita mau membiarkan Roh Kudus sendiri yang melayani setiap kita. Sambil kita mau naikkan penyembahan ini sebagai sebuah rekomitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan, Yesus, Raja dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar ini. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
Mari saya undang jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Dan kita mau naikkan penyembahan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus melayani setiap kita. Jika ada topeng-topeng yang kita kenakan, yang masih belum kita lepaskan, biarkan hari ini firman kebenaran menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu melakukan apapun lagi. Kita tidak perlu menebus diri kita. Kita hanya perlu datang, jujur dan mengakui segala beban dan pergumulan kita. Dan hari ini biarkan Yesus sendiri melepaskan dan menghancurkan setiap topeng-topeng yang kita kenakan. Dan biarkan Ia sendiri yang menerobos di dalam hati, di dalam pemikiran kita. Ada pembaharuan budi. Setiap kebohongan yang kita percayai bahwa kita baik-baik saja tanpa Yesus, semuanya dihancurkan di dalam nama Yesus. Biar kebenaran itu memerdekakan setiap kita, bahwa kita sudah dibeli, kita dibayar lunas harganya di kayu salib. Dan kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Ia mau supaya kita hidup melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya bagi kita. Ia rindu supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pakai momen ini untuk kita datang. Biarlah Tuhan Engkau terus menyelidiki hati kami. Biarkan darah Yesus terus menyucikan dan melayakan kami. Sehingga kami sampai kepada sebuah kesadaran bahwa jika kami bisa, jika kami mampu, semua karena Roh Kudus yang memampukan. Karena kasih karunia-Mu cukup di dalam kehidupan kami. Bahkan justru di tengah kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami, menyadarkan kami bahwa kami gak perlu hidup memakai topeng kami, memakai kepura-puraan kami, kepalsuan kami, hidup di bawah tekanan bahwa kami harus menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Kami harus berpura-pura kuat di saat kami gak kuat karena kami harus mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami bersyukur Tuhan Kau mengajar kami hari ini. Menyadarkan kami hari ini bahwa kami bisa membuka topeng kami. Kami bisa datang ke hadapan takhta kasih karunia Tuhan. Berdiri apa adanya, menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan, agar tempat ini juga jadi tempat, jadi rumah di mana kami gak perlu memakai topeng kami. Gak perlu memberikan ekspektasi atas satu sama lain bahwa kami harus berpura-pura di tempat ini. Aku berdoa Tuhan agar tempat ini, gereja ini juga jadi rumah di mana kami bisa jadi apa adanya dan diterima di tempat ini. Dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami, dan kami bisa bertumbuh di tempat ini. Kami bisa berubah di tempat ini dalam penerimaan. Ada anugerah Tuhan yang tersedia di tempat ini secara berlimpah. Sehingga kami Tuhan gak perlu ada intimidasi, ada tekanan, ada kepalsuan. Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang dalam Kristus Yesus yang hidup oleh roh bukan oleh daging. Di tempat ini Tuhan gak ada penghakiman itu. Kami bisa datang apa adanya. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu, buat firman-Mu, buat setiap kami hari ini. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Tanlina, terus Tuhan pakai hidupnya untuk berbicara.
untuk menyatakan apa yang jadi isi hati Tuhan. Pakai keluarganya untuk jadi pesan, jadi teladan buat banyak orang sehingga orang bisa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh beribadah di tempat ini dan terus Tuhan dalam suasana liburan berapa hari ke depan Tuhan lindungi kami, jagai kami, sertai kami, berkati kami, lindungi kami Tuhan. Agar kami boleh menikmati waktu-waktu liburan kami bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah hari ini. Sebentar Tuhan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita dan terima berkat ini dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan